pasal 12 ayat 3 dan 4 dalam hal-hal tertentu. Ya. Pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui KDK. 4. Apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikutnya, maka PP dapat mengusulkan hal tersebut melalui keputusan di luar kongres. Pertanyaan, kenapa KDK dipakai buat mengusulkan KLB? Di sini nggak disebut KLB. Apa karena KLB sama dengan kongres? Iya. Kan KDK ini kan sebetulnya esensinya, ini yang mana nih, yang pengunduran ya, yang bulan Juni ya? Ya esensinya kan persetujuan dari anggota, ya untuk pengunduran kongres sama KLB sebetulnya itu sama lah, rapat anggota tertinggi ya, tertinggi gitu loh. Jadi kapan waktu dan tempatnya itu ya kewenangan anggota lah untuk menentukan gitu loh. Kalau saya melihatnya begitu ya, saya nggak melihat, kan nggak ada tuh pengunduran KLB gitu. Ya KLB sama kongres itu sebenarnya sama, esensinya adalah rapat anggota tertinggi. Hanya kalau KLB itu rapat anggota atau kongres di luar waktu, di luar jadwal sebetulnya, dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi kalau kongres kan jelas waktunya. Mei. Ya. Mei 2019. Berarti Mei 2022 jelas bulannya Mei kongres. KLB kan belum ada waktunya. Ya, kalau KLB kan waktu tertentu memang, apabila diperlukan. Namanya juga kongres luar biasa, jadi di luar jadwal. KLB yang belum ditentukan waktunya tiba-tiba dulu. Kan waktunya bebas. Sebetulnya kan gini loh, harusnya kan, enggak, sebetulnya gini, yang diundur itu, makanya kan tadi saya ketawa di awal. Makanya kan yang tadi saya bilang, yang KDK kedua itu loh, yang harusnya dilakukan pertama kali. Jadi harusnya Februari itu melakukan sekaligus bersamaan. Jangan mundur lagi, ayo. Nanti nggak nyampe-nyampe udah mau maghrib. Habis nyambung bicara KDK sampai 4 kali kan gitu. Jadi intinya gini ya. KDK jangan dijadikan senjata pamungkas. Kalau dibilang modus terlalu kasar ya, apa ya? Senjata pamungkas. Bukan. Kok senjata pamungkas? Ya alat ya. Untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi KDK ini harus dijadikan sebagai pintu darurat hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kayak tadi ya, tentang tempat yang sudah diputus di Kongres Makassar harus dipatuhi. Coba baca pasal 8 ayat 1G. Kalau enggak, jika tidak mematuhi dapat diberhentikan dari keanggotaan. Jika tidak putusan Kongres. Nah, itu bahaya itu kalau diterapkan gitu ya. Karena apa? Karena udah jelas kok gitu ya. Harus mematuhi putusan Kongres. Ya, bukan hanya anggota, tetapi juga pengurus. Pengurus ada di pasal 39 ayat 4 kalau nggak salah. Di anggota itu banyak pasalnya. Ya. Tapi kalau di kode etik itu pasal 3 ayat 11, kode etik notaris. Itu harus mematuhi AD, ART, dan keputusan organisasi pasal atau 3. Keputusan perkumpulan gitu ya. Menjaga, membela kehormatan perkumpulan, menghormati, meningkatkan ilmu. Ayat 11. Ayat 11. Kode etik ya. Ayat 11. Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Pasal 3 ayat 11. Berarti kode etiknya kode etik lama nih. Enggak, 2015. Coba. 2015. Pasal 3 tentang kewajiban. Pasal 3 kewajiban ayat 11. Ayat 11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Nah, iya, artinya kan itu. Jadi ditarik dari AD, ART maupun peraturan perkumpulan, baik anggota maupun pengurus gitu ya. Ya itu harus patuh. Kita ini harus patuh kepada putusan Kongres dengan ancaman tadi. Pasal 8 ayat 1 huruf G tadi. Karena itu diberhentikan seketika loh ya. Bukan diberhentikan, berhenti seketika. Berhenti dengan sendirinya. Sebagai keanggotaan dia. Iya. Bukan notaris ya? Bukan dong. Ini kan secara organisasi gitu loh.
Nah itu, jadi ya saya tidak bicara ini ya, saya bicara untuk yang ke depan. Sebetulnya saya nggak, kalau yang sekarang tuh saya nggak terlalu ini, ini udah terjadi gitu ya. Kalau saya lebih concern begini, ini sudah terjadi, marilah kita benahi untuk ke depan, agar pengurus-pengurus yang akan datang itu selalu patuh pada ADART dan peraturan perumuran. Justru itu, kalau tidak mengetahui bukan kesalahan ya, maaf, kekeliruan ke depan, nggak sadar, nggak tahu keliruannya di mana, pasti akan terulang. Makanya kenapa saya agak mundur lagi, maju lagi. Saya tadi belum selesai loh tentang pasal 19. Lanjut. Ya kan? Kasus, ini kan pasal 18 dulu, karena kasusnya di Jogja tidak selesai. Balai Sudirman. Tapi di situ juga ada calon. Itu bicara demisioner. Nah, kan begini, kan bagaimana dengan status ketua? Pengurus pusat sekarang ini, gitu ya. Kita bicara KDK tadi, supaya nyambung, KDK keempat ya? Ya, 181. Bukan. KDK keempat, pengunduran waktu kongres sampai dengan Maret kan, itu dilakukan bulan Desember kalau nggak salah. Nah, sampai dengan Maret. Nah, Maret itu gagal di pelaksanaan kongresnya karena ada karena ada satu dan lain hal dianggap tidak layak tempatnya dan sebagainya kan. Nah, sehingga tidak jadi dilaksanakan. Maret. Di bulan Maret tuh. Tanggal 8 9 Maret. Maret ya, tanggal 8 9 Maret. Surat Dirjen kalau nggak salah tanggal 5 ya. Tanggal 29. Yang menghentikan yang minta supaya tidak 9 Desember. Ada 2 surat dirjen. Ada 4. Enggak, yang saya concern adalah tanggal 27 Februari kalau nggak salah. Yang nomor 133 sama nomor 147. Ya. Begitu ya. 29 Desember itu nomor AHU .UN. Oh, itu tentang pemindahan. 1616. Kemudian muncul lagi yang kedua itu teguran agar memindahkan dari Cilegon 133. Kemudian muncul lagi surat 140 kalau nggak salah 147 tanggal 2 Maret itu surat undangan mengklarifikasi. Muncul terakhir tanggal 3 Maret 147. Jadi ada 4 surat komang. Ya, artinya begini, pada waktu kongres tidak dapat dilaksanakan, ya, karena ada surat dari Dirjen AHU, pada waktu itu kalau nggak salah itu tanggal 5 Maret ya, tinggal 5 Maret, seharusnya yang dilakukan oleh PP adalah mengeluarkan lagi KDK, mengundurkan waktu kongres. Ya nggak usah malu mau KDK ke-4, ke-5, ke-6, karena ini memang situasional pada waktu itu. Karena situasional karena dibuat, bukan karena kondisi first day. Enggak lah, saya nggak mau ini, saya mau ini aja dulu, mekanisme dulu deh, mekanisme organisasi, ya. Harusnya supaya masa jabatannya tidak berakhir, gitu, ya, tidak berakhir, kan saya menganut yang kongres loh ya, dipilih dan ditetapkan oleh kongres, ya kan. Nah, supaya tidak berakhir, PP harusnya mengeluarkan KDK lagi, pengunduran waktu kongres, gitu loh. Pengunduran waktu kongres, kalau mau sampai Agustus ya minta aja sampai Agustus. Toh KDK ini selama mekanismenya masih pasal 22 itu kan akan menang terus PP-nya. Itu PR yang besar yang nanti harus Artinya begini, harus diperbaiki ya. Jadi seharusnya itu dilakukan. Kemudian ada pertanyaan loh, kan KDK ini ada butuh waktu 1 bulan ke depan untuk sampai dengan perhitungan. Jadi nggak cukup waktu lagi. Kalau melaksanakan KDK-nya di tanggal surat Dirjen tanggal 5, katakanlah tanggal 3. Katakanlah melakukan KDK-nya itu tanggal 5 atau tanggal 6 atau tanggal 7. Padahal berakhirnya tuh 31 Maret kan? Ntar dulu dong.